Arsenal FC akhirnya resmi mendatangkan striker tajam asal Swedia, Viktor Gyökeres, dari Sporting Lisbon untuk memperkuat lini serang mereka di musim 2025 hingga 2026. Kehadiran Gyökeres disebut-sebut sebagai puzzle terakhir yang dibutuhkan oleh Mikel Arteta demi menyempurnakan skuad impiannya. Setelah 3 musim berturut-turut hanya finish sebagai runner-up Liga Inggris, kini Tegener siap kembali berbicara lebih banyak dalam perebutan gelar juara. Dengan komposisi pemain muda bertalenta dan kedalaman skuad yang solid, banyak yang penasaran seperti apa formasi dan starting 11 Arsenal musim ini usai kedatangan sang predator gol. Apakah Gyökeres akan langsung menjadi ujung tombak utama Arsenal? Simak ulasan lengkap dan prediksi potensial starting 11 Arsenal FC 2025 hingga 2026 versi Raftel Sport. Kiper, David Raya. Untuk posisi penjaga gawang, Arsenal sepertinya masih akan mempercayakan tugas utama kepada David Raya. Meski The Gunners baru saja mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea di bursa transfer musim panas ini, posisi David Raya tetap kokoh sebagai kiper utama. Penjaga gawang asal Spanyol ini tampil luar biasa sepanjang musim lalu, bahkan mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak di Premier League bersama Matt Sales. Performa gemilangnya di bawah Mistar membuat Mikel Arteta tidak punya alasan untuk menggantinya, meskipun Kepa hadir sebagai pesaing kuat. Raya dikenal memiliki distribusi bola yang sangat baik, refleks tajam, serta ketenangan saat membangun serangan dari belakang, hal yang sangat disukai Arteta dalam skema permainannya. Dengan segala keunggulan tersebut, Raya masih menjadi kiper nomor 1 Arsenal untuk musim 2025 hingga 2026. Bek kanan, Jurrien Timber. Untuk posisi bek kanan, Arsenal tampaknya akan kembali mengandalkan Jurrien Timber. Pemain asal Belanda ini memang sempat mengalami cedera panjang pada musim perdananya di tahun 2023, namun ia sukses bangkit dan menjadi pilihan utama sepanjang musim lalu. Dalam 38 laga Liga Inggris musim lalu, Timber dipercaya sebagai starter dalam 27 pertandingan, menunjukkan kepercayaan penuh dari Mikel Arteta terhadap kemampuannya bertahan maupun mendukung serangan. Meski kontribusinya dari sisi ofensif masih bisa ditingkatkan, dengan hanya menciptakan 17 peluang sepanjang musim, namun kehadirannya tetap vital dalam menjaga keseimbangan lini belakang. Timber dikenal memiliki kecepatan, kecerdasan membaca permainan, serta fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi. Dengan kondisi fisik yang kini lebih prima, ia berpotensi tampil lebih dominan musim ini, baik dalam bertahan maupun menyerang dari sisi kanan. Center back, Gabriel. Untuk posisi back tengah, Gabriel Magalhaes akan tetap menjadi pilar utama di lini belakang Arsenal. Bek asal Brasil tersebut kembali menunjukkan performa impresif sepanjang musim lalu dan menjadi bagian penting dari duet kokoh bersama William Saliba. Salah satu kekuatan Gabriel yang menonjol adalah ketajamannya saat situasi bola mati. Musim lalu, taktik Arsenal yang rutin mengarahkan bola ke kepalanya dalam skema tendangan sudut akhirnya membuahkan hasil, dengan Gabriel mencetak 3 gol dari situasi set piece. Namun kontribusinya tak hanya soal mencetak gol. Secara defensif, Gabriel sangat disiplin dan agresif dalam duel udara maupun tackle. Bersama Saliba, ia membuat lini belakang Arsenal hanya kebobolan 0,9 gol per pertandingan, catatan terbaik di Liga Inggris musim lalu. Kombinasi kekuatan fisik, konsistensi, dan naluri mencetak gol membuat Gabriel tak tergantikan di lini belakang Arsenal. Center back, William Saliba. Di lini belakang Arsenal, William Saliba tetap menjadi nama yang tak tergantikan. Meski terus dikaitkan dengan ketertarikan dari klub-klub elit seperti Real Madrid, Mikel Arteta jelas tak akan mencoret pemain asal Prancis ini dari starting 11 musim 2025-2026. Berbeda dari Gabriel yang kerap mencetak gol, Saliba justru tampil sebagai sosok yang lebih kalem namun sangat efektif dalam menjaga lini pertahanan. Musim lalu, ia masuk ke 6% back terbaik untuk statistik tackle dan 5% teratas dalam hal pemulihan bola, menjadikannya salah satu bek paling solid di Eropa. Dengan kemampuan membaca permainan, ketenangan di bawah tekanan, serta keahliannya membangun serangan dari belakang, Saliba menjadi jantung dari lini pertahanan Arsenal. Perannya sangat penting dalam menjadikan Arsenal sebagai tim dengan rasio kebobolan terendah di Liga Inggris musim lalu. Bek kiri, Miles Lewis-Kelly. Di posisi bek kiri, Miles Lewis-Kelly berpotensi menjadi pilihan utama Mikel Arteta musim ini. Setelah tampil mengesankan pada paruh kedua musim 2024-25, musim ini akan menjadi ujian besar baginya untuk menunjukkan konsistensi selama satu musim penuh di level tertinggi. Pemain muda berbakat ini dikenal dengan kemampuan menyerangnya yang eksplosif dan kreativitas di sisi kiri. Namun, dari segi pertahanan, Lewis-Kelly masih perlu banyak berbenah.
Rata-rata hanya mencatatkan 0,92 tackle per pertandingan. Ia masuk ke dalam 20% terbawah di liga untuk statistik ini. Tak hanya itu, disiplin bermain juga menjadi sorotan, dengan koleksi 3 kartu kuning dan 2 kartu merah hanya dalam 15 laga musim lalu. Jika mampu memperbaiki aspek bertahan dan kedisiplinan, Luis Kelly bisa menjadi solusi jangka panjang Arsenal di sektor bek kiri. Gelandang bertahan, Martin Zubimendi. Untuk posisi gelandang bertahan, Arsenal akhirnya mendapatkan sosok yang telah lama mereka incar, yakni Martin Zubimendi. Gelandang asal Spanyol ini disebut-sebut sebagai peningkatan signifikan dibandingkan Thomas Partey, baik dari segi teknik, visi bermain, maupun kontribusi defensif. Zubimendi dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di La Liga musim lalu. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghentikan serangan lawan, serta menjaga kedalaman lini tengah membuatnya menjadi tembok pertahanan pertama sebelum bola mencapai lini belakang Arsenal. Kehadirannya akan memberi rasa aman lebih bagi duet bek tengah Gabriel dan Saliba, karena Zubimendi sangat efektif dalam melakukan intercept maupun tackle bersih. Tidak heran jika Mikel Arteta menjadikannya kunci dalam proyek jangka panjang Arsenal untuk meraih trofi Premier League yang sudah lama dinantikan. Gelandang tengah, Declan Rice. Declan Rice tetap menjadi salah satu pilar utama lini tengah Arsenal. Dengan kedatangan Martin Zubimendi sebagai gelandang bertahan, Rice kini memiliki kebebasan lebih untuk bermain sebagai gelandang box-to-box atau posisi nomor 8 yang lebih menyerang. Performa Rice musim lalu sangat impresif. Ia dinobatkan sebagai pemain paling konsisten dan berpengaruh dalam skuad asuhan Mikel Arteta. Usianya yang baru 26 tahun menunjukkan bahwa ia masih berada di puncak performa dan berpotensi berkembang lebih jauh. Keunggulan Rice terletak pada keseimbangan antara kekuatan fisik, kecerdasan taktik, dan kemampuan distribusi bola. Ia mampu bertahan dengan disiplin, tetapi juga punya naluri menyerang yang tajam serta stamina luar biasa untuk mengontrol tempo permainan selama 90 menit. Tak heran jika ia menjadi gelandang idaman bagi setiap manajer dan sosok tak tergantikan dalam proyek besar Arsenal musim ini. Gelandang serang, Martin Odegaard. Martin Odegaard tetap menjadi pilihan utama Mikel Arteta untuk mengisi posisi gelandang serang di musim 2025-2026. Sebagai kapten tim, pengaruh Odegaard di ruang ganti dan lapangan sangat besar, terutama dalam mengatur tempo permainan serta membangun serangan dari lini tengah. Secara statistik, pemain asal Norwegia ini masih menjadi salah satu pengumpan terbaik di Premier League, dengan tingkat akurasi dan kreativitas yang tinggi dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, satu hal yang menjadi sorotan musim lalu adalah kontribusi golnya yang menurun, hanya mencetak 3 gol sepanjang musim liga. Selain itu, performanya kerap dianggap kurang optimal saat menghadapi tim-tim besar, sebuah catatan yang diharapkan bisa diperbaiki musim ini. Meski begitu, Odegaard tetap pemain kunci yang bisa mengubah arah permainan kapan saja, dan menjadi kreator utama dalam taktik ofensif Arteta. Penyerang sayap kanan, Bukayo Saka. Bukayo Saka kembali menjadi salah satu pilar utama dalam lini serang Arsenal untuk musim 2025-2026. Pemain berusia 23 tahun ini telah berkembang menjadi winger kelas dunia dan terus menunjukkan performa konsisten dari musim ke musim. Dengan kedatangan Victor Gyökeres sebagai penyerang tengah baru, Saka diprediksi akan mendapatkan lebih banyak ruang dan peluang di sisi kanan. Musim lalu, Saka menciptakan 58 peluang, angka yang mengesankan, tetapi hanya 10 diantaranya yang berujung gol akibat lemahnya penyelesaian akhir dari lini depan Arsenal. Kini, dengan kehadiran striker murni seperti Gyökeres, kontribusi Saka bisa menjadi lebih mematikan. Kecepatannya, kemampuan menggiring bola, serta visi bermain menjadikannya ancaman konstan bagi bek lawan. Di bawah arahan Mikel Arteta, Saka akan terus menjadi senjata utama The Gunners dalam upaya menembus dominasi Manchester City di papan atas Premier League. Penyerang sayap kiri, Noni Madueke. Posisi sayap kiri Arsenal mungkin menjadi satu-satunya titik lemah di lini serang mereka musim ini. Gabriel Martinelli memang menjadi starter dalam 25 pertandingan musim lalu, namun kontribusinya yang hanya mencetak 12 gol membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitasnya di sektor kiri. Melihat hal tersebut, Mikel Arteta tampaknya mulai mencari alternatif baru. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Noni Madueke. Didatangkan dari Chelsea dengan mahar mencapai 48,5 juta pound, winger muda Inggris ini punya potensi besar untuk memberikan warna berbeda di sisi kiri. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan satu lawan satu menjadi senjata utama Madueke. Meskipun ia lebih dikenal sebagai pemain sayap kanan, Arteta diyakini akan mencoba peruntungannya di sektor kiri demi mengoptimalkan kekuatan serangan. Jika Madueke mampu beradaptasi,
maka Arsenal akan memiliki lini depan yang sangat eksplosif dan berimbang. Penyerang tengah, Victor Gyökeres. Setelah bertahun-tahun mencari striker ideal, Arsenal akhirnya sukses mengamankan tanda tangan Victor Gyökeres, penyerang haus gol asal Swedia yang tampil luar biasa bersama Sporting Lisbon musim lalu. Kepindahannya disinyalir menjadi bagian terakhir dari puzzle yang dibangun Mikel Arteta untuk menjadikan Arsenal tim penantang serius gelar Liga Primer Inggris. Gyökeres adalah tipe striker komplit, kuat secara fisik, tajam dalam penyelesaian akhir, dan cerdas dalam membaca ruang. Musim lalu, ia bahkan mampu mengungguli catatan expected goals, XG-nya, suatu indikator betapa klinisnya ia di depan gawang. Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana Gyökeres beradaptasi dengan kerasnya kompetisi di Inggris. Jika ia mampu menjaga konsistensinya, lini serang Arsenal yang dihuni Saka, Odegaard, dan Madueke akan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Arsenal bisa jadi kandidat kuat juara musim ini dengan kehadiran Gyökeres di lini depan. Dengan kedatangan Victor Gyökeres, Arsenal kini memiliki potensi starting 11 yang sangat solid dan seimbang di semua lini. Mikel Arteta tampaknya tidak lagi mencari-cari formula yang pas, karena musim ini semua elemen penting sudah tersedia. Dari lini belakang yang tangguh bersama Saliba dan Gabriel, kreativitas lini tengah yang dikomando Odegaard dan Declan Rice, hingga lini serang yang kini diisi striker murni bertalenta tinggi seperti Gyökeres. Kehadiran pemain-pemain muda potensial seperti Miles Lewis Kelly, ditambah pengalaman dari pemain seperti Saka dan Zubimendi, menambah kedalaman skuad yang mumpuni. Arteta kini memiliki fleksibilitas taktik lebih luas dan peluang besar untuk memperbaiki pencapaian Arsenal yang dalam 3 musim terakhir hanya mampu menjadi runner-up. Namun, tantangan besar tetap ada. Liga Inggris bukan hanya soal komposisi pemain, tapi juga mental juara. Jika Arteta mampu menjaga konsistensi performa dan mengelola tekanan kompetisi, musim 2025 hingga 2026 bisa menjadi momen emas bagi Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar Liga. Jadi, apakah starting 11 ini cukup kuat untuk membawa The Gunners juara Liga Inggris musim ini? Atau masih ada celah yang perlu diperbaiki? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar Arsenal dan tim-tim besar Eropa lainnya, hanya di Raftel Sport.